Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau menolong kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti akan firman Tuhan, dan supaya Tuhan memberikan kami kekuatan dan pertolongan untuk kami boleh menghidupi, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini. Sekali lagi Engkau boleh melayakkan dan menguatkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi tema kita pada pagi hari ini itu adalah dipanggil untuk mengubah dunia, ya. Dan kita akan baca, melanjutkan, kita belajar dari Injil Markus. Kali ini Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 19. Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dipanggil untuk mengubah dunia, ya. Dalam kata lain, Bapak Ibu, bisa diartikan dipanggil untuk memberi warna atau memberi dampak kepada dunia. Ini tema yang besar sekali Bapak Ibu, ya. Dan kita itu bertanya, apakah bisa kita itu, orang-orang yang seperti kita itu memberi dampak untuk dunia? Kalau kita itu dipanggil memberi dampak untuk dunia, maka bagaimana itu kita itu melakukan itu? Ya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang dipanggil untuk memberi dampak, untuk mengubah dunia. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan, maka memang kita tahu bahwa panggilan ini bukan dari kita, ya, tapi memang adalah otoritas dan panggilan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, yang Tuhan itu panggil 12 orang itu. Dan kepada mereka kemudian Tuhan itu memberikan panggilan untuk mereka itu boleh, yang pertama, memberitakan Injil keselamatan. Dan yang kedua, memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Dan panggilan itu juga yang sekarang kemudian diteruskan kepada kita, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang hidup pada saat ini, yang ada di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Untuk yang pertama itu kita memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Injil keselamatan. Bahwa Tuhan itu mengasihi dunia ini. Tuhan itu mengasihi manusia berdosa. Tuhan mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati dan bangkit bagi kita. Dan juga menyatakan di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan atas kegelapan dan dosa. Setelah itu panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, yang Tuhan itu lakukan kepada para murid, yang sekarang itu kemudian diteruskan kepada kita, gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Menunjukkan, memberitakan kepada dunia bahwa Tuhan itu mengasihi dunia, ada kabar baik keselamatan dari Tuhan,
dan menyatakan kepada dunia bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kuasa kemenangan atas dosa dan kegelapan. Nah, salah satu pertanyaannya itu adalah, apakah kita itu bisa untuk menghidupi dan melakukan panggilan ini? Kenapa saudara-saudara kita itu bertanya seperti ini? Karena kalau kita lihat yang pertama, para murid Tuhan Yesus yang dipanggil Tuhan pada waktu itu dan diberikan panggilan ini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa mereka itu ternyata orang-orang yang lemah dan terbatas. Mereka itu pribadi-pribadi yang ternyata punya banyak kepentingan dengan diri mereka sendiri. Dan beberapa dari mereka itu bahkan berani memanfaatkan Tuhan Yesus. Dan di antara mereka itu ada yang punya latar belakang berbeda-beda, yang belum tentu kalau disatukan itu bisa bersama-sama. Nah, contoh ya, kita tahu ada yang namanya Simon yang disebut Petrus. Saudara, siapa itu Simon Petrus? Kalau kita baca Injil Markus, Bapak Ibu, Injil Markus menyatakan dengan jelas sekali, Petrus ini manusia yang lemah sekali. Simon Petrus ini orang yang bukan yang sempurna untuk memikul dan menjawab panggilan yang besar ini. Salah satu hal yang kita tahu yang menjadi kejatuhan Petrus di dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus adalah dia menyangkal Tuhannya 3 kali. Yakobus dan Yohanes, 2 bersaudara yang diberi nama Boanerges itu ya. Siapa mereka? Nah, kalau kita baca Injil Markus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ternyata ketika mereka itu ikut Tuhan, mereka itu pernah minta satu permintaan yang membuat heboh dan terjadi perdebatan hebat di antara para murid Tuhan. Mereka minta apa, Bapak Ibu? Mereka kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan minta, Guru, nanti kalau engkau dimuliakan, beri kepada kami ya tempat terhormat di sebelah kanan, di sebelah kiri. Oh, teman-temannya dengar itu ngamuk, Bapak Ibu. Ngamuk kenapa? Ya pasti ribut. Ya pasti semua pingin lah tempat terhormat di sebelah Tuhan Yesus. Dan mereka minta itu, Bapak Ibu. Mungkin tanpa malu-malu gitu. Yang merasa mungkin 2 murid yang paling layak duduk di kanan dan kiri Tuhan Yesus. Yang lain, ada yang namanya Matius. Kita pernah belajar ini beberapa minggu lalu ya. Tentang Matius. Siapa dia? Matius itu tukang pajaknya pemerintah Romawi. Bekerja untuk pemerintah Romawi. Dipanggil Tuhan, meninggalkan pekerjaannya, ikut Tuhan Yesus. Tapi sebaliknya, ada yang namanya Simon orang Selot. Siapa itu orang Selot? Orang Selot itu adalah pejuang untuk mendatangkan kemerdekaan bagi Yahudi dari penjajahan Romawi. Nah, seorang nafsir Alkitab mengatakan, Anda bisa bayangkan 2 orang seperti ini jadi satu dalam grup. Yang satu mantan pegawai pemerintah Romawi, penjajah. Yang satu pejuang kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Disatukan di dalam satu organisasi. Dan yang terakhir, yang menjadi ironi yang kita tahu, agar kita jangan jatuh juga seperti dia, Yudas Iskariot. Ikut Tuhan Yesus, ternyata punya keinginan sendiri, berani untuk memanfaatkan gurunya, sampai kemudian menjual gurunya untuk 30 keping perak. 30 keping perak itu uang yang gede, Bapak Ibu, pada waktu itu. Untuk apa? Untuk dia mengkhianati Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Saya percaya saudara-saudara kita nggak berani berkata kita lebih baik dari para murid ya. Dan ketika kita itu mencoba mengaca dari para murid Tuhan Yesus, salah satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah bisa gereja Tuhan, kita, anak-anak Tuhan, itu dipercaya panggilan yang mulia ini dari Tuhan. Untuk berdampak bagi dunia. Memberitakan Injil, kabar keselamatan. Membawa Injil itu di tengah dunia. Dan menyatakan kepada dunia, di dalam Yesus ada kuasa kemenangan atas dosa dan kegelapan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita itu membaca dan melihat para murid Tuhan Yesus, 12 orang itu, ketika kita itu melihat bagaimana gereja mula-mula itu ada,
Bagaimana kemudian sampai sekarang kita melihat sendiri gereja kita dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ternyata panggilan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Panggilan Tuhan itu berjalan sampai sekarang. Dan kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh panggilan Injil dan kuasa kemenangan Tuhan itu. Kita yang ada dalam ruangan ini yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita itu melihat para murid yang sederhana, para murid yang terbatas, para murid yang bisa jatuh, para murid yang kadang itu berpikir dengan keinginan sendiri. Tapi justru kita itu tahu, ketika Tuhan panggil mereka, ketika Tuhan percayakan panggilan itu, ternyata panggilan itu memang berdampak dalam hidup mereka di tengah dunia ini. Bahkan melampaui zaman. Salah satunya adalah hidup kita yang ada dalam ruangan ini. Kita itu adalah hasil dari dampak panggilan Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh percaya kepada Tuhan. Kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Bapak Ibu, ini bukan masalah kekuatan kita, bukan masalah kehebatan para murid. Ini bukan masalah kekuasaan kita, bukan masalah kemampuan dan kesempurnaan kita. Ini adalah kekuatan dan kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus yang mau memanggil para muridnya yang lemah dan terbatas itu. Yang juga sekarang mau memanggil kita, anak-anaknya, untuk boleh dipakai bagi panggilan yang akan berdampak bagi dunia ini. Kekuatan dan kuasa untuk memikul dan menjalankan panggilan ini bukan dari kita. Tapi kita yang terbatas dan lemah, yang boleh percaya kepada Tuhan ini, kita mau dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, untuk boleh menjalani panggilan ini di tengah-tengah dunia ini. Saudara, karena itu respon yang diminta Tuhan di dalam firman Tuhan ini cuma satu ya, pada waktu itu kepada para murid dan juga kepada kita. Cuma satu respon yang Tuhan itu minta kepada para murid dan kepada kita. Yaitu apa? Datang kepada Tuhan dan sertai Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan para murid pada waktu itu, dan itu juga yang firman Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Datang dan sertai Tuhan Yesus. Apa itu artinya datang dan menyertai Tuhan Yesus? Saudara, datang dan menyertai Tuhan Yesus itu bukan sekedar ngintil ya. Ngintil itu bahasa Indonesia ini apa? Ngintil itu adalah ngikut aja gitu. Enggak. Tapi datang dan menyertai Yesus itu adalah seperti para murid lakukan itu. Ikut Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan. Belajar dari Tuhan. Hidup bersama, punya relasi dengan Tuhan. Mau diajar dan dipertumbuhkan, dibentuk oleh Tuhan Yesus. Mau meniru, melihat apa yang Tuhan lakukan, dan kemudian kita dibentuk, ditolong untuk belajar melakukannya dalam hidup kita. Jadi apa artinya Bapak Ibu ya? Panggilan Tuhan ini saudara-saudara, memang kita sadar sekali kita ini bukan manusia sempurna untuk panggilan yang mulia ini. Untuk menunjukkan kepada dunia kuasa kemenangan Injil dan Tuhan Yesus atas kegelapan dan dosa. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu luar biasanya. Dia memanggil kita untuk datang dan menyertai Dia. Dan melalui hidup kita yang terbatas ini, Dia mau pakai untuk menunjukkan itu kepada dunia. Apa itu artinya keselamatan dari dosa dalam Yesus? Apa itu artinya kuasa kemenangan atas dosa? Tuhan justru mau memakai hidup kita yang terbatas ini untuk menyatakan itu kepada dunia ini. Dan itu yang Tuhan itu lakukan di tengah-tengah kehidupan para murid. Dan itu juga yang Tuhan mau lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Respon kita cuma satu dari firman Tuhan. Apakah kita mau datang? Apakah kita kemudian mau menyertai Tuhan Yesus? Memberikan diri kita, memberikan hidup kita, belajar dari Tuhan Yesus, dibentuk dan dituntun oleh Tuhan. Kita yang lemah dan terbatas ini. Dan dipakai oleh Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kelemahan kita.
hidup kita boleh menyatakan siapa itu Tuhan yang telah menyelamatkan dan berkuasa di atas hidup kita. Saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa sekali ya. Bahwa Tuhan itu mau pakai orang-orang yang lemah seperti kita untuk menyatakan panggilan dan kuasanya yang akan memberikan dampak kepada dunia ini. Kata kuncinya kemudian adalah, setelah sekian lama kita itu ikut Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan kita? Apakah hidup kita makin menunjukkan dan menyatakan, makin memperlihatkan Tuhan Yesus yang ada? Tuhan Yesus yang berotoritas, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Apakah ketika kita itu mengikut Tuhan sampai saat ini, apakah hidup kita itu menyatakan Tuhan Yesus yang berkuasa dan yang telah menyelamatkan kehidupan kita? Saudara, tapi ketika kita itu memikirkan hal ini, kita itu mesti jujur satu hal, saudara ya. Bahwa kebanyakan dari kita itu orang-orang yang bukan punya pengaruh yang terlalu besar di dunia ini. Bahkan mungkin level Surabaya aja kita bukan orang yang terlalu besar pengaruhnya, saudara. Kita ini mungkin berkata, saya ini orang biasa Pak Alfred. Saya ini orang aduh. Mungkin tanya orang sana aja gak ngerti siapa saya. Waduh, jangan dibandingkan dengan orang-orang yang pengaruhnya tuh gede banget di Indonesia ini. Bagaimana kita itu orang biasa, orang yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan itu. Dan sekarang kita menjawab panggilan Tuhan untuk berdampak bagi dunia. Ketika kita itu jujur, kita mencoba untuk jujur. Saya ini bukan orang yang segitu besarnya di tengah-tengah dunia ini. Tapi kenapa Tuhan mau panggil untuk hal yang akan berdampak di tengah dunia ini? Bagaimana kita akan mulai dan bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah saudara-saudara, di dalam surat Rasul Petrus, yang pertama, Petrus yang Tuhan ubah itu kemudian untuk menjadi rasul dan berdampak besar dalam gereja Tuhan. Di dalam suratnya saudara-saudara 1 Petrus, dia menasihatkan kepada gereja Tuhan yang pada waktu itu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Dia mengatakan, mari kita mulai menjawab panggilan Tuhan ini. Dari mana? Dari di mana kita ada saat ini. Kita mungkin orang biasa-biasa, kita bukan orang yang punya pengaruh terlalu besar, tapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, ini kuasa dan kekuatan dari Tuhan dalam kehidupanmu. Ini bukan kehebatan kita. Petrus mengatakan kepada jemaat Tuhan dan kepada kita, mari kita mulai dari apa yang ada dan di mana kita ada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia, di tengah-tengah kota Surabaya ini Bapak Ibu. 1 Petrus itu mengatakan, mari kita itu menghidupi iman kita dengan teguh. Dan kita jangan jatuh meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita mungkin bukan seperti Petrus yang akan menyangkal Tuhan. Kita mungkin bukan seperti Yudas yang akan menjual Tuhan kita dan mengkhianati dia. Tapi kita sadar beberapa orang Kristen itu demi harta, demi jabatan, demi pasangan, mereka bahkan bisa nekat mengabaikan imannya. 1 Petrus pasal yang pertama 18-19 berkata, kamu tahu bahwa hidupmu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jangan sia-siakan anugerah iman dalam Yesus itu dalam kehidupan kita. Berdirilah teguh dalam imanmu, hiduplah sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Nah kemudian Petrus meneruskan Bapak Ibu ya. Dalam pekerjaanmu misalnya kata Petrus, tuanmu, pemimpinmu, bosmu mungkin bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah ketika engkau bekerja kepada dia, imanmu menyaksikan itu di tengah-tengah pekerjaan? Di tengah-tengah keluarga, pada waktu zaman Petrus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada banyak suami yang belum percaya kepada Tuhan. Dan istri-istrinya lebih dulu percaya kepada Tuhan. Petrus berkata, istri-istri, pakailah perhiasan-perhiasan yang indah. Itu bukan hanya secara fisik, tapi hati.
hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh kelembutan, itulah perhiasanmu, rohanimu yang sejati. Sehingga ketika suamimu melihat, suamimu merasakan, pasanganmu melihat, pasanganmu merasakan hidupmu, mereka tahu ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Demikian juga suami, kasihilah istri dan sayangi mereka seperti Yesus mengasihi engkau. Di dalam kehidupan, dalam kesulitan dan penderitaan, firman Tuhan mengatakan, kalaupun kau harus menderita karena imanmu kepada Tuhan, jangan takut, karena demikian juga Kristus telah menderita bagi kita. Jangan tinggalkan imanmu itu. Dengan gereja Tuhan, seperti kita pada saat ini persekutuan ini Bapak Ibu. 1 Petrus mengatakan, mari kita hidup bersama sebagai persekutuan Tuhan itu. Menyatakan iman kita satu sama lain. Dengan apa? Saling mengasihi, saling melayani dengan apa yang Tuhan itu berikan, kemampuan yang Tuhan itu berikan. Saling menolong, saling menguatkan satu sama lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita saat ini, apa yang kita sedang perbuat pada saat ini, hidup kita itu boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa itu Tuhan Yesus yang berkuasa dan yang sedang membentuk hidup kita untuk menyatakan dirinya kepada sesama kita. Saudara-saudara, suatu ketika saya itu berbincang dengan beberapa guru dan beberapa seorang anak SMA itu ya, di sekolah Gloria. Ini anak SMA kelas 12, berarti kelas 3 SMA, setelah lagi mau lulus. Dan saya itu ngajar dia dari SMP sampai SMA Bapak Ibu ya. Jadi hampir 5-6 tahun saya itu mengajar dia. Dengan guru-gurunya waktu itu. Kami lagi ngobrol, tiba-tiba sampai di satu pembicaraan tentang kehidupan dari anak ini. Nah kemudian salah satu guru, ini guru perempuan itu ya, dia bilang, tapi bener loh, dia bilang, bener loh, hidupmu itu ada perubahan. Nah si anak yang diomong seperti itu kan malu-malu ya. Karena dia dulu dablek Bapak Ibu ya, waktu SMP itu aduh saya ingat masuk kelas pertama itu orang yang saya marah ya dia, gitu kan. Di SMA, ibu guru tuh ngomong, tapi hidupmu itu ada perubahan loh, sekarang. Terus dia kan, masak sih miss. Nah kalau guru sekarang perempuan kan panggil miss ya. Kalau laki-laki mister, gitu kan. Masak sih miss. Loh iya, bukan miss yang bilang. Loh siapa? Suatu ketika miss itu ngomong-ngomong sama pak supirmu, sama drivermu. Terus drivermu, pak supirmu itu bilang sama miss, Sinyo ini loh, Bu, Sinyo yo, anak bos ini loh, Sinyo ini loh. Hidupnya itu kelihatan perubahannya. Nah waktu bicara seperti itu Bapak Ibu, anak itu kemudian diam, gak bisa ngomong lagi, terus cuma lihat kosong gitu ya. Karena dia gak nyangka saudara, hidupnya itu dilihat dan dirasakan. Orang yang setiap hari nganterin dia dan jemput dia pulang pergi sekolah. Driver mobilnya setiap hari. Dan dia mengatakan, Sinyo ini loh, dengan bahasa yang sederhana sekali ya, berubah, tambah gede, hidupnya berubah. Saudara, itu adalah hal yang mungkin paling sederhana yang Tuhan itu mau bentuk kita, panggil kita, untuk menyatakan di tengah dunia ini. Dimulai dari di mana kita ada saat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus boleh nyata melalui kehidupan kita. Kuasa kemenangannya atas dosa yang telah mati dan bangkit itu boleh terlihat dalam kehidupan kita yang lemah dan terbatas ini. Yang mau dipakai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu baik ya. Tuhan itu bisa taruh dalam hati kita mungkin sebuah beban atau sebuah kerinduan untuk menjawab panggilan ini. Mungkin dalam hal yang sederhana, mungkin di tempat yang sederhana yang kadang kita itu nggak pernah pikir. Tapi Tuhan itu mungkin bisa taruh itu dan gerakkan kita untuk menjawab panggilan ini di tengah-tengah kehidupan kita. Nah contoh ya. Bapak Ibu, ada sebuah buku menceritakan tentang kehidupan dari
istri Presiden Amerika, George Bush. Nama istrinya adalah Barbara Bush. Beberapa dari kita tahu beliau, ya. George Bush itu punya istri namanya Barbara Bush, ya. Nah, saudara-saudara, Barbara Bush itu walaupun dia sudah jadi istri presiden, Bapak Ibu, kadang-kadang di akhir pekan, Sabtu Minggu itu atau Jumat, itu dia masih suka dititipin anak-anak atau cucu-cucunya sama anak-anaknya, ya. Jadi mungkin seperti kebanyakan anak-anak kita, atau kalau mau kemana ada sesuatu, nitipin anak ke emaknya, gitu, atau engkongnya, nitipin. Nah, Barbara Bush seperti itu, Bapak Ibu. Hampir tiap akhir pekan, anak-anaknya selalu aja ada yang nitipin cucunya dia ke emaknya. Nah, lama-lama Barbara Bush yo jengkel ya. Wah, aku ini loh, istri presiden. Wah, jadi kayak suster gitu kan. Waduh, dia tuh kan pernah ngomong sama anaknya itu. Tapi ya gimana lagi, anaknya juga punya kesibukan dan kadang-kadang harus nitipin itu ke mamanya. Yang adalah wanita pertama di Amerika Serikat. Pertama-tama ya udah wis dijagai, di apa gitu kan. Tapi Tuhan itu menempatkan satu hati dan beban dalam hidupnya. Apa itu Bapak Ibu? Ketika dia itu duduk ngeliatin cucunya lari-lari, merangkak, main-main, masih kecil gak ngerti apa-apa. Tuhan itu seperti taruh sesuatu dalam hatinya. Dan dia itu kemudian tanya sama Tuhan, Tuhan, ini cucu punyaku. Ini anak dari anak-anakku. Tuhan mau apa sebenarnya kalau mereka itu masih ada waktu dengan saya? Mau jengkel terus seperti ini? Mau muangkel? Tuhan mau apa kalau saya masih punya waktu sama anak-anak kecil-kecil ini? Nah, saudara-saudara, kemudian Barbara Bush itu akhirnya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Minta tolong, saya mesti gimana Tuhan? Ketika kemudian cucu-cucu ini dititipkan kepada saya. Nah, dia mulai dengan apa yang dia bisa. Berdoa. Kalau besok dia tahu anaknya sudah mulai telepon, Ma, titip ya. Dia tahu malam itu dia mesti berdoa. Tuhan, besok cucuku datang. Semoga mereka bertemu dengan emak, merasakan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Merasakan pemeliharaan Tuhan melalui saya. Orang yang dekat sekali dengan mereka. Lama-lama dia bisa minta Tuhan tolong dan berikan hikmat. Nanti besok kalau dititipin lagi, dia berdoa, Tuhan, besok kalau saya mau cerita sama mereka, saya mau cerita apa? Besok kalau saya mau ngajak mereka nyanyi, saya mau ngajak nyanyi apa? Supaya mereka itu tahu ada Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh merasakan Tuhan Yesus dari emaknya ini loh, yang dititipin kepada mereka. Kadang-kadang Tuhan itu bisa taruh itu dalam hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Mungkin dari tempat di mana yang sederhana, yang kita nggak pernah pikir kadang-kadang ya. Tapi di mana kita ada, apa yang kita lakukan setiap hari, firman Tuhan katakan, dari sana, hidupilah panggilan yang akan memberi warna kepada dunia itu. Dipakai Tuhan dengan kuasa dan kekuatannya itu, untuk menyatakan kepada sekeliling kita, Tuhan Yesus yang telah mati dan menyelamatkan kita. Yang kuasanya itu mengalahkan dosa dan kegelapan. Melalui hidup kita yang sederhana itu. Dan kita bisa pagi hari ini datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ketika mungkin pikiran hati kita mulai mengingat sesuatu. Mulai muncul sesuatu ditaruh oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dari tempat di mana saya ada, yang mungkin gak pernah saya pikir setiap hari, keluarga saya, anak-anak saya, cucu saya, tempat bekerja saya, perusahaan saya, banyak orang mungkin sekeliling saya gak pernah kenal Tuhan Yesus. Dan ada saya di sana, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tolong saya, yang lemah dan terbatas, yang masih bergumul dengan dosa ini. Supaya engkau boleh pakai saya untuk menunjukkan siapa itu Yesus yang telah mati dan bangkit bagi saya. Kita bisa berdoa itu dan minta kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa yuk.
Setiap kita boleh menenangkan hati pikiran kita, meresponi firman Tuhan. Dan apa yang ingin kita doakan dan minta kepada Tuhan untuk firman-Nya itu. 1-2 menit untuk waktu kita boleh meresponi firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan di dalam Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi darah Kristus yang mahal itu yang telah menebus dosa kami. Biarlah kami belajar Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan karya-Mu itu. Bahkan Tuhan, Engkau mau pakai kami, anak-anak-Mu yang terbatas, yang lemah, yang bukan siapa-siapa ini, untuk menjawab satu panggilan yang mulia itu. Melalui hidup kami, Engkau mau pakai untuk menyatakan kuasa Injil dan keselamatan itu. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di tengah-tengah kehidupan kami, ajar kami untuk datang dan menyertai Yesus. Tunduk kepada otoritas Tuhan, belajar taat kepada Tuhan. Mau dibentuk dan diajar oleh Tuhan untuk boleh hidup serupa Kristus dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami, Tuhan, boleh nyata akan kuasa kemenangan Tuhan yang berkarya di tengah-tengah hidup kami. Ketika orang melihat kami, mereka melihat ada Kristus yang hidup bagi kami. Tolong kami, ampuni, kami sadar kelemahan, keterbatasan, dan dosa kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk terus memberikan hidup dan hati kami untuk Tuhan. Pimpin gereja-Mu GKA Gloria di tempat ini. Biar Engkau tolong persekutuan kami ini Tuhan. Saling mengasihi, saling melayani. Dengan segala kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Untuk kami boleh saling bertumbuh bersama-sama. Menjawab panggilan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.